Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 10 Cadas 3 dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu konsep dasar ilmu ekonomi. Adapun teman kelompok saya yaitu Aurelia Ataya, Muhammad Asfar, dan Hayu Rafi Prasetya. Konsep dasar ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Permasalahan tersebut kemudian menyebabkan timbulnya kelangkaan. Kata ekonomi sendiri berasal dari kata bahasa Yunani yaitu oikos, yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos atau peraturan, aturan atau hukum. Secara garis besar diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Kedua, konsep dasar ilmu ekonomi. Konsep dasar ilmu ekonomi meliputi 3 konsep penting, yaitu penawaran dan permintaan, kelangkaan dan biaya peluang. Konsep-konsep ini penting untuk mempelajari dan menganalisis keputusan dan perilaku pelaku ekonomi. Ilmu ekonomi muncul karena manusia selalu ingin mendapatkan sesuatu berlebih sumber daya alam yang dimilikinya. 3. Kebutuhan. Dalam ilmu ekonomi, kebutuhan dan kelangkaan adalah 2 konsep yang saling terkait. Kebutuhan merujuk pada sesuatu yang diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup. Kebutuhan ini dapat dibedakan menjadi beberapa kategori. 1. Kebutuhan primer. Ini adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar seseorang dapat bertahan hidup, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Jika kebutuhan primer tidak terpenuhi, maka akan mengancam kelangsungan hidup individu. 2. Kebutuhan sekunder. Setelah kebutuhan primer terpenuhi, manusia akan mencari pemenuhan kebutuhan sekunder yang tidak bersifat mendesak tetapi penting untuk kenyamanan hidup, seperti perabot rumah tangga, kendaraan, dan akses internet. 3. Kebutuhan tersier. Ini adalah kebutuhan yang berkaitan dengan gaya hidup atau status sosial seseorang. Contohnya termasuk barang-barang mewah seperti mobil mahal dan atau perhiasan. Kebutuhan 4. Kebutuhan menurut sifat. Kebutuhan juga dapat dibedakan menjadi kebutuhan jasmani fisik dan rohani mental. Kebutuhan jasmani mencakup hal-hal fisik seperti makanan dan kesehatan, sedangkan kebutuhan rohani meliputi ketenangan jiwa dan keamanan. 5. Kebutuhan menurut waktu penggunaan. Kebutuhan ini dapat bersifat mendesak sekarang atau dapat ditunda ke masa depan, seperti menabung untuk pendidikan anak. Kelangkaan. Kelangkaan dalam konteks ekonomi didefinisikan sebagai kondisi di mana jumlah sumber daya terbatas dan tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Ada beberapa penyebab kelangkaan. 1. Pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan populasi yang cepat tanpa diimbangi dengan peningkatan produksi barang dan jasa menyebabkan permintaan melebihi penawaran. 2. Perbedaan letak geografis. Sumber daya alam tidak tersebar merata di seluruh wilayah. Beberapa daerah kaya akan sumber daya tertentu, sementara yang lain akan kekurangan. 3. Kemampuan produksi terbatas. 4. Bencana alam. Bencana alam sebagai gempa bumi atau banjir dapat menghancurkan infrastruktur dan sumber daya alam sehingga menyebabkan kelangkaan. Yang terakhir, pandemi. Situasi global seperti pandemi COVID-19 telah menunjukkan bagaimana pembatasan sosial dapat mengganggu rantai pasokan barang dan jasa, menyebabkan kelangkaan di berbagai sektor. Kesimpulannya adalah mempelajari konsep ekonomi adalah penting karena memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana individu dan masyarakat membuat pilihan dalam menggunakan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Ilmu ekonomi membantu kita memahami perilaku ekonomi baik dari sisi produsen maupun konsumen, serta bagaimana interaksi antar permintaan dan penawaran memengaruhi harga dan ketersediaan barang dan jasa. Dengan mempelajari ekonomi, seseorang dapat mengembangkan pola pikir rasional dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari.